Oke, Sobat Jejak 98, pemirsa sekalian, pada siang hari ini kita berada di daerah Mo ini, tepatnya di daerah Kayamas. Nah, ini dulu ada 3 bagian wilayah yang dibagi, atas daerah Reres, Kolam NTU, kemudian daerah Kayamas. Ini disebut Kolam Kayamas karena kolam ini banyak kayu-kayu yang dibilang kayu apa ya, mas. Nah, saat ini kemudian ini dibuat jalan Trans Sulawesi. Nah, di jalan Trans Sulawesi ini karena dia membelah kolam, maka dilakukanlah galian-galian untuk pembuangan. Nah, kita melihat seorang ibu sementara mencari buangan air dari kolam dari daerah yang agak tinggi ke kolam Kayamas. Nah, kolam Kayamas ini coba lihat, ini ibu sudah menggali. Ibu, oke, selamat siang Bu. Siang Pak. Oke, ibu, ini ibu ada semacam gorong-gorong ya, atau lubang yang membelah jalan ya? Iya, iya. Ini karena berada di salah satu, ini memang wilayah namanya Kolam Kayamas ya? Iya, Kolam Kayamas. Nah, karena ini agak ketinggian, kemudian airnya ini dibuang ke kolam. Ke kolam sebelah. Nah, inilah Nah, ibu, di sini ada lubang untuk pembuangan itu berapa meter lebarnya? Ini setelah dipisah sekitaran 3 meter Pak ini. Jadi lebar dari pembuangan ini 3 meter. Nah, dalamnya berapa? Dalam jauh ini Pak, 2 meter lebih. Oh, dalam jauh sekali di bawah, 2 meter lebih? Iya. Oke. Nah, jadi ini ada satu buangan untuk membuang ke arah kolam Kayamas. Karena memang di sini daerah yang cukup besar airnya meluap, maka dibuatlah satu lubang semacam goa, tingginya 2 meter dan lebarnya sekitar 3 meter. Nah, oke, selamat siang dengan Ibu siapa nih Bu? Oke, Ibu, selamat siang Ibu Meska. Siang Pak. Nah, Ibu, apa yang menjadi keluhan atas yang mana beberapa warga menyatakan telah terjadi air yang sering meluap sampai memenuhi rumah? Itu apa yang terjadi? Ini karena ini kan termasuk BOIS PU. Iya, BOIS PU. Nah, bukan pribadi Bang. Iya, jadi ini BOIS pemerintah Karena untuk pembuangan air kolam Kayamas di sebelah ya. Nah, tapi Pak, keluhan saya setiap kali ada hujan atau deras banjir, selalu terjadi banjir. Nah, itu disebabkan apa? Karena pembuangan berfungsi air lagi. sudah tidak berfungsi. Nah, tidak berfungsi, Pembuangan kemudian ke kolam sudah tersumbat. Mungkin karena di Rawas ini sudah ditutup oleh Pak Lian Mande. Oh, Pak Lian Mande. Karena itu kan dia yang beli. Oke. Nah, Ibu, saya ingin tahu juga, di sini kan ada semacam selokan yang dibuat oleh pihak BPJN. Iya. Nah, selokan ini apakah terus berlangsung terus atau bagaimana sebenarnya selokan? Tidak Pak, cuma di ujung sana. Ya, di ujung sana selokannya. Tapi setelah dilewat depan rumah orang putus. Langsung putus. Baru kemudian dari kampung ke depan PLTU. Ya, padahal tidak bermanfaat itu karena kan di atas ya. Iya, tapi justru buangan semua akhirnya air sini meluap ke daerah sini ya. Iya. Dan ini oke. Nah, ini ada satu penjelasan bahwa ada drainase yang dibuat oleh pihak BPJN tidak bermanfaat. Nah, tidak bermanfaat dan itu airnya membuang ke arah dalam. Demikian juga ada di sana drainase yang dibuat, airnya juga terbuang ke wilayah yang agak rendah di sini. Sementara tidak ada upaya-upaya membuat drainase sehingga dilakukan pembuangan, terjadi pembuangan secara efektif agar bisa kembali ke kolam Kayamas. Oke, Ibu, kita lihat di mana yang dilakukan oleh Ibu Lian Mande.
seharusnya ada drainase buang ke sana, tapi di prop. Nah, air pernah saya tegur datang. sudah ditegur Pak Lian mandinya. Dia bilang pertama dia bilang Bu nanti mau gali sudah pakai alat gali. Tapi alatnya nak gali terus Pak, cuma ini dan dia punya air keluar cuma di atas sini. Cuma di sini ini. Tapi ke dalam nyanda. Jadi air cuma meluap begini Pak. Meluap begitu, jadi naik ke atas. Bahkan ini semua harusnya kan besar ini ya. Harus besar. Oke, coba inilah bangunan. Coba kita lihat. Nah, Tapi Bang, ini buangan yang akhirnya ditutup oleh saudara Lian dan tidak dibuat pembuangan secara benar ke arah kolam, karena di dalam bangunan ini harusnya ada kolam yang menjurus ke arah kolam, entah harus dibuang melintas ataupun ke kanan. Ini harus dilakukan karena ini menyebabkan ini sering banjir besar di sebelah kanan jalan. Nah, oke, coba kita lihat di sini. Kita akan lihat apakah ada kolam. Nah, ini merupakan tanah timbunan dari kolam Kayamas yang sepatutnya air dari seberang itu mengalir ke arah kolam, tetapi tempat buangan ini sudah ditutup oleh saudara Lian mandi. Nah, inilah kolam Kayamas yang merupakan satu kesatuan dari pinggir jalan. Tetapi ketika dia membeli, dia tidak membuka buangan saluran dari seberang, tetapi dia menutup dengan timbunan ini dan menyebabkan sungai kecil yang seharusnya diciptakan sungai kecil ini disertifikasi mungkin. Nah, ini harusnya tidak bisa karena ini memang saluran lama, saluran alam yang sudah dibuat oleh pihak PU dan masyarakat. Harusnya ini tidak boleh ditutup karena ini merupakan air, dan jadi saluran air yang tetap ini harusnya tidak dilakukan sertifikasi oleh saudara Lian. Nah, ini persoalan sertifikat. Ada sungai yang membelah atau ada kolam yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan oleh pihak BPN terkait dengan sungai yang dijadikan menjadi lahan oleh saudara Lian. Oke, kita akan konfirmasi terkait apa yang dilakukan oleh saudara Lian mengenai penutupan saluran air ke arah kolam Kayamas. Oke, kita akan lanjut. Demikian informasi karena banjir besar terus mengalami daerah sebelah atas daripada kolam Kayamas. Demikian saya Hendy Piru melaporkan dari Kayamas. Salam sehat. Ya, oke. Bu, mengenai lubang buangan yang lebarnya 3 meter, tingginya 2 meter, yang kemudian ditutup oleh saudara Lian yang menurut Ibu mengalami banjir. Banjirnya di mana? Kalau kena banjir dari arah sana sekitaran 60 meter. Ya 60 meter sampai, lebih, hampir 50 meter. Ya kurang lebih 100 lah. Kurang lebih 100 sampai di depan sana. Dari atas. Dari atas, air dari atas ya yang meluap. Yang meluap ke bawah. Kemudian tertahan di sini karena saluran tidak terbuang. Jadi diharapkan harus pemerintah juga memperhatikan buangan atau membuat makanya ke sana. Nah, banjirnya sampai di mana kalau ketinggiannya? Lalu dia ketinggian, ini rumah ini di bagian dapur kena. Kalau kita di sebelah sampai di belakang, sampai di dalam rumah. Ya, ada sampai di rumah semua pemakamannya banjir semua. Nah, di sini juga depan ada sedikit. Ada sedikit. Air naik. Air naik di sini ya. Air naik ke sini. Sampai naik semua, sampai jadi rumah juga semua. Oke. Demikianlah keluhan warga
bahwa adanya air yang meluap besar akibat lubang yang ditutupi oleh saudara Lian Mandi. Ini telah membuat keresahan luar biasa, sehingga dibutuhkan perhatian pemerintah maupun perhatian saudara Lian sendiri untuk dengan sadar membuka kembali timbunan-timbunan yang telah menutupi lubang buangan air. Nah, entah mau dia kemanakan, kalau arus besar, maka dia harus membelah kembali bangunan yang dia sudah buat. Ini harus dibongkar. Ini bangunannya harus dibongkar, atau dia membalik kanan, karena ini juga akan menghambat arus air. Karena kalau hanya dibelokkan, tapi dia harus dalam jumlah yang besar, bukan dalam bentuk rupa paralon. Nah, ini sangat tidak adil. Nah, sehingga dibutuhkan tanggung jawab dari saudara Lian. Oke, demikian saya dulu melaporkan dari Kayamas, Kolam Kayamas, Tawaang Timur, Kecamatan Tengah. Oke, salam sehat. Oke, kita akan lakukan konfirmasi terkait dengan penimbunan drainase yang menyebabkan banjir besar yang sering membuat keresahan bagi warga-warga di sebelah jalan di daerah Kayamas. Kita akan mencari saudara Lian, mengkonfirmasi atas dugaan perbuatannya menutupi drainase, dan seperti apa sebenarnya jawaban dia, karena keluhan-keluhan ini sudah dilakukan oleh warga di situ, melakukan protes, tetapi sudah beberapa bulan tidak ada jawaban oleh saudara Lian. Oke, kita akan bertemu dia. Oh, dia ada di mana? Itu bertanya di bagian administrasi juga, Pak, di sana di administrasi. Tidak, maksudnya di PKJ dan di Lian Mandi. Pak Lian Mandi ini ada nggak? Belum dapat dia. Oh, belum dapat lihat, berarti belum datang ke sini kan? Tapi di fraksi situ, nanti juga dapat lihat. Kalau di taksi, enggak, di situ ada di fraksi. Lian Mandi. Fraksi Golkar ada. Di fraksi Golkar. Ada. Oke, kita sudah coba untuk menelusuri keberadaan Lian Mandi terkait dengan upaya konfirmasi terhadap Lian dengan perbuatannya yang telah menimbulkan drainase sehingga menyebabkan banjir bagi warga-warga sekitar. Oke, demikian informasi. Saudara Lian ternyata tidak berada di gedung DPR Kabupaten Minahasa Selatan. Salam sehat.